Cek satu.
Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih di luar, dipersilahkan untuk memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
was a concert visual designer in Maceió.
Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Halo. Hai. Halo, 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 halo. Baik, selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Baiknya kalau lemes banget, baik gitu. Yang bener dong, kalau misalkan saya nanya apa kabar teman-teman, kalian jawab baiknya itu dengan semangat, bisa nggak? Bisa dong. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman? Sekali lagi deh, kita coba biar semangat paginya ini biar bisa keluar. Apa kabar teman-teman? Nice one. Boleh tepuk tangan buat kita semua dong. Sebelumnya ini teman-teman di sini kan dari awal sudah terbentuk suatu kelompok ya. Nah, teman-teman di sini boleh bertemu dengan teman-teman kelompoknya dan berkumpul dalam satu jajaran kursi. Oke, boleh mulai dari sekarang ya teman-teman ya. Sambil berkenalan. Dan buat teman-teman yang ada di belakang, halo Teteh. Halo Teteh, Teteh boleh maju aja ya Teteh ke depan.
Baik, terima kasih. Ayo berkumpul bersama kelompoknya. Ini Akang sama Teteh yang di depan udah satu kelompok ini. Siap. Yang lainnya pada kemana, Kang? Oh, belum lagi pada jalan. Iya, lagi macet banget, betul. Siap. Akang-akang sebelah sini, halo. Halo, halo, hai. Apa kabar semuanya? Baik dong, mantap, semangat banget. Akang-akang ini udah sekelompok semua sama teteh-tetehnya dalam satu garis ini. Oh, sampai situ, oke, baik. Akang-akang kalau misalkan mau maju ini boleh banget ya Kang, biar bisa makin dekat gitu. Siap. Terima kasih ya. Siap. Di sini siapa yang kelompoknya udah lengkap? Siapa yang udah lengkap? Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Tinggi banget. Halo Teteh, selamat datang yang baru masuk. Ini udah pada nemu kelompoknya semuanya? Halo, halo, hai. Udah pada nemu kelompoknya belum? Sudah lengkap belum? 1, 2, 3, cek. Belum. Boleh nih, buat teman-teman yang kelompoknya belum lengkap, teman-teman boleh tes. Nah, buat teman-teman yang kelompoknya masih belum lengkap, boleh dipecah-pecahin lagi nih teman-temannya nih, coba dikontak lagi. Karena sebentar lagi acaranya mau mulai nih teman-teman, oke? Jadi. Tes. Nah. Tes. Nah. Ini teman-teman siapa yang kelompoknya udah lengkap? Halo, semuanya aku sapa dulu ya. Halo. Ini dari mana aja deh? Halo Akang, salam kenal. Halo semuanya Teteh. Ini Akang dari mana Kang? Dari Banjaran, Kang. Dari Banjaran. Woi, rada tebih ya Kang ya. Siap. Ini udah satu kelompok udah lengkap. Hebat banget. Oke. Tetap udah pada kenalan belum ini? Udah kenal banget. Keren atuh. Sok atuh makin kenal lagi ya Kang. Siap. Terima kasih. Yang sebelah sini ada yang udah lengkap belum kelompoknya? Kenapa pada belum? Baru jalan. Oke, atuh ditunggu di PC-PC juga ya Akang Teteh. Makasih ya. Tes. Nah, mantap. Baik nih Akang Teteh teman-teman semuanya, teman-teman yang kelompoknya ini masih di perjalanan, masih di kosan atau masih di rumah, itu boleh dicat kembali ya teman-teman, karena sebentar lagi acaranya ini mau mulai nih teman-teman, oke? Boleh dikontakin lagi, terima kasih. Oh iya teman-teman, sama aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang di belakang banget itu boleh kita maju ke depan yuk sedikit, karena biar mau ya ayo maju ayo. Ayo boleh maju sekarang Teteh, biar kita semakin merapat ya. Halo Akang yang di belakang, halo. Kelompoknya udah lengkap Kang.
Belum lengkap, oh nggak apa-apa. Buat akang-akang sama teteh-teteh yang di belakang, punten kita bisa maju ke depan biar kita bisa makin kedengeran, biar akang teteh fasilnya itu bisa makin kelihatan ya. Betul tidak teteh? Betul banget, terima kasih. Boleh maju aja akang teteh. Siap, boleh. Kalau misalkan butuh bantuan, boleh minta bantuan ke akang-akang yang di belakang yang pakainya kotak-kotak. Oke? Siap. Halo, selamat datang teteh. Halo. Halo. Ayo ini kelompoknya udah pada lengkap atau belum? Ayo cung, siapa lagi kelompoknya yang udah lengkap? Belum ada lagi tuh yang kelompoknya lengkap. Wih, cuma satu-satunya ini. Gimana tuh ya? Hai. Halo. Ah? Teman-teman lebih duduk di bawah. Oh iya, bener. Nah, teman-teman, jadi nanti dalam rangkaian acaranya aku bakal spill dikit. Di dalam rangkaian acaranya yang nanti akan sebentar lagi mulai, itu bakal ada banyak kegiatan menarik yang mana teman-teman ini lebih dianjurkan untuk duduk di bawah. Betul. Jadi ntar kita lebih akrab lagi. Betul, bisa kalau misalkan teman-teman duduk di bawah dan butuh bantuan akang teteh teman-teman yang fasilitatornya, boleh coba minta ke akang-akang atau teteh-teteh yang pakai baju kotak-kotak. Gitu, itu minta bantuan aja. Boleh sekarang akang teteh kalau misalkan teman-teman yang mau duduk di bawah, boleh banget nih. Boleh banget ajak kelompoknya untuk duduk di bawah. Duduknya mau di mana, Kang? Di mana aja, boleh. Asal jangan di kantin ya. Boleh duduk di bawah aja teh, bersih kok apaan? Ah? Oh kamu nggak bisa ya udah dah. Boleh teteh duduk di bawah aja nggak apa-apa teteh, jangan malu-malu. Duduk aja biar kalau misalkan kita duduk di bawah, biar kita bisa jadi bikin apa ini teh? Bikin lingkaran. Jadi bolehnya kakak duduk yang udah ada kelompoknya, yang udah teman kelompoknya. Boleh coba duduk di bawah, coba ngelingkar, coba kita berkenalan, kita saling ngobrol, kita saling ngomongin apa, ngomongin bola. Oke, Kang Dimas. Betul, gimana Kang Ais? Saya mau coba ngajak teman-teman semuanya, Ya. buat semuanya maju aja kita duduk di depan bareng-bareng. Boleh banget. Oke. Boleh banget. Oke, teman-teman semuanya, halo. Hai. Halo, hai. Halo. Coba kita latihan. Kalau anak-anak muda Indonesia itu senyumnya sumringah, alisnya harus naik. Gimana coba alisnya naik coba? Coba alisnya dinaikin teman-teman. Oke. Kalau saya bilang halo Kang Dimas, Ya. nanti teman-teman harus jawab dengan hai, tapi tangannya harus melambai ke depan, senyumnya merekah, alisnya naik. Oke? Oke, kita Bisa coba nggak Kang Dimas. teman-teman? Bisa dong. Bisa nggak? Oke. Oke. Kita coba. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Halo. Hai. Oke, tepuk tangan dulu biar kita semangat. Kang Dimas, ya sekarang kita coba ajak teman-teman untuk maju dan duduk di depan. Betul banget. Boleh. Oke? Boleh banget. Sekarang teman-teman silakan diangkut barangnya. Semuanya berdiri, kita duduk sama-sama ngedeprok di bawah ya. Betul. Oke, biar lebih hangat satu sama lain. Biar lebih bisa ngumpul, biar bisa saling melihat satu sama lain nih. Oke, kita maju dulu sampai batasnya adalah ubin yang warna abu-abu ya. Silakan. Silakan di sini saja. Oke. Kalau sudah boleh langsung duduk. Menghadapnya ke depan. Ke depan dulu aja, Teteh. Tapi kita duduk dulu aja. Ya duduk dulu aja, mangga.
Halo, selamat datang. Halo, halo semuanya. Udah pada duduk dan berkelompok belum nih? Halo, halo, hai. Tangannya pada kemana ini? Alisnya pada kemana ini? Ayo sekali lagi ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kata seperti kata Akang yang tadi, kalau misalkan aku bilang halo, angkat tangannya, lambai-lambai dengan alisnya itu naik. Alisnya mau naik satu atau dua itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, bisa? Halo, hai hai. Oke, terima kasih. Belum boleh tepuk tangan dulu buat kita semuanya nih. Ini teman-teman yang udah pada kelompoknya udah pada lengkap belum? Masih belum, masih macet di Cileunyi. Boleh buat teman-teman yang memang kelompoknya ini masih belum lengkap, boleh di PC-PC-in kembali karena untuk sebentar lagi acaranya ini akan mulai nih teman-teman. Boleh dikontak lagi, boleh agak di teror dikit nggak apa-apa, tapi jangan bahaya banget. Boleh nih diajakin kembali. Kalian udah pada sarapan belum? Pantas lemas ya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita daripada kita nggak sarapan terus lemas, mending kita nggak sarapan tapi semangat. Coba aku mau coba lagi tes lagi. Hai hai halonya biar kita merasa makin semangat. Ingat, kalau misalkan saya bilang hai, angkat tangannya, alisnya pun angkat. Hai, hai, hai. Halo 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 halo, halo hai. Keren semuanya. Boleh tepuk tangan lagi dong biar semangat. Oke nih baik teman-teman sebelumnya izin saya memperkenalkan diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai. Baik teman-teman kenalin semuanya. Nama saya Dimas Wibisana. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Saya di sini buat mandu teman-teman nih. Saya di sini buat temenin teman-teman. Saya buat nemenin teman-teman. Saya ngebantu teman-teman di sini untuk mencari apa yang bisa kita raih bersama-sama secara berkelompok. Teman-teman di sini udah ada berkelompok, udah ada yang udah lengkap, ada yang belum, nanti juga akan nyusul. Buat teman-teman di sini saya minta buat semangat, coba dan dipertahanin senyumnya teman-teman, karena tadi senyumnya itu kita orang Indonesia itu identik dengan senyumannya. Betul tidak Akang? Betul banget. Coba mana lihat senyumannya di mana? Ayo. Hai hai halo. Oke, baik nih teman-teman. Karena mungkin di sini Dimas ya udah perkenalan, nanti tuh bakal ada banyak lagi nih teman-teman. Dan sepertinya buat sekarang Dimas bakal menyerahin ke Akang yang tadi. Halo halo hai. Oke, terima kasih banyak Kang Dimas. Kang Dimas bawa teman banyak banget nih di sini. Iya, aku bawa banyak banget teman-teman. Bawa banyak banget ya. Teman-teman aku itu. Aku mau kenalan boleh ya? Boleh. Oke, sip. Terima kasih banyak. Boleh. Kang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman
kanannya. Oke? Sekarang teman-teman silahkan say hi sama teman-teman di sebelah kanannya. Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Sekarang silahkan say hi ke teman-teman sebelah kanannya. Terus teman-teman, silakan teman-teman ikuti saya, ya. Teman-teman ikuti saya. Halo Teh Kang. Halo Kang Teh. Perkenalkan, nama saya. Sebutin. Hari ini kita akan belajar bareng. Mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat, jadi berkah, dan kita bisa silaturahmi terus. Mudah-mudahan kamu ya, bukan aku ya. Mudah-mudahan kamu sukses, sehat, bahagia. Amin. Sekarang geser ke sebelah kanannya. Tadi kan kiri ya? Tadi kiri apa kanan? Oh, tadi kanan. Sekarang kiri dulu. Kiri dulu. Sekarang kita coba say hi lagi. Halo Kang Teh. Perkenalkan, nama saya. Sebut. Namanya bukan sebut ya, tapi disebut namanya. Hari ini kita akan belajar bareng ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kamu sehat, sukses, dan bahagia. Oke, dan bahagianya dan bahagia, gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu kita ulangi, dan bahagia. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sekarang silakan teman-teman duduk. Oke, teman-teman silakan duduk. Oke, sekarang saya mau ngabsen. Tadi kalau kita coba absen angkatan. Sekarang saya mau coba say hi yang rumahnya paling jauh dari Jatinangor. Yang merasa rumahnya paling jauh dari Jatinangor. Teteh dari mana? Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Ada yang lebih jauh dari Sulawesi Selatan? Akangnya dari mana? Akang yang kotak-kotak dari mana? Mana? Dari mana? Garut Selatan. Oh jauh ya Garut Selatan ya. Teman-teman, Garut sama Sulawesi jauh mana? Jauh Garut ya. Jauhan Garut ya Kang ya. Mantap. Ada yang lebih jauh dari Garut? Datang dari mana? Lombok. Wah luar biasa. Sulawesi ya, Lombok. Ada yang lebih jauh dari Sulawesi dan Lombok? Teteh belakang dari mana? Sumatera mana? Sumatera Selatan. Tepatnya di Palembang. Luar biasa. Ada yang lebih jauh dari Lombok, Sulawesi Selatan, dan Palembang? Ada yang lebih jauh? Teteh dari mana? Sumatera Utara. Luar biasa. Tepatnya di mana? Medan ya, luar biasa jauh sekali ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kalau sekarang saya mau nanya, siapa yang rumahnya paling dekat? Rumah ya, bukan kosan. Rumahnya paling dekat. Akang dari mana, Kang? Dari mana? Cirebon. Ada yang lebih dekat lagi dari Cirebon? Teteh dari mana? Majalaya. Ada berapa menit ke sini, Teh? 1 jam.
Kurang dari 1 jam. Ada yang lebih dekat rumahnya? Bandung. Bandungnya di mana? Bogor. Orang Bandung, mana orang Bandung? Wih, banyak ya orang Bandung ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan memperkenalkan. Di sini saya nggak sendiri. Tadi udah ada Kang Dimas. Saya juga belum memperkenalkan diri ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Faris atau biasa dipanggil Ais. Ais itu dalam bahasa Sunda naon artinya? Gendong. Ada yang kuat gendong? Jangan ya, udah berat ya. Oke, di sini nggak sendiri. Saya minta tolong sama teman-teman untuk menampilkan saya di sini punya tim yang luar biasa. Sambil disiapin, saya mana aja teman-teman hari ini emang kesini mau ngapain sih? Belajar, kuliah, apa? Cari teman, nambah pengalaman, apa lagi? Cari jodoh. Siapa yang nyari jodoh? Ada yang ngomong guys, ada yang mau nyari jodoh? Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar bareng. Kita akan belajar bareng. Yang belajar namanya adalah design thinking. Wih, keren ya? Kayak keren gak sih? Keren ya? Jadi kalau teman-teman, tadi habis kuliah apa? Design thinking. Langsung kayak teman yang gak ngerti tuh. Kedengarannya keren sih, tapi kayak apa sih itu gitu ya? Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang udah pernah dengar tentang design thinking? Udah ya? Oke, teman-teman, sekalian saya kenalin, nanti saya akan kenalin ke design thinking, tapi saya kenalin juga dulu tim kita. Di sini ada saya, terlalu kecil ya tulisannya ya. Di sini ada saya, Faris, atau biasa dipanggil Ais. Di sebelah kanan saya ada Kang Sabil. Mana Kang Sabil? Halo Kang Sabil. Nah, itu Kang Sabil. Kalau kita sebut namanya nanti kita say hi ya. Hai. Ingat alisnya naik. Senyumnya lebar ya. Di sebelah kanannya Kang Sabil ada Kang Dimas. Halo Kang Dimas. Oke, itu dia Kang Dimas. Lalu di sebelah kiri saya ada Kang Yogi. Mana Kang Yogi? Halo Kang Yogi. Tadi Kang Dimas semangat, Kang Yogi nggak semangat. Nanti kasihan, kayak rasanya apa yang salah dengan saya? Nanti Kang Yogi overthinking. Ulangi ya. Halo Kang Yogi. Oke, nah naik ke atas. Wah, ini kita simpen yang paling terakhir. Kita ke Kang Faris dulu. Halo Kang Faris. Kita sama-sama Faris ya. Oke, kita sayang buat Kang Faris. Halo Kang Faris. Oke. Di sebelah kanannya ada Kang Reza. Mana Kang Reza? Halo Kang Reza. Kang Reza adalah tim footage kita ya. Lalu ada Teh Sonia. Halo Teh Sonia. Satu lagi ada Teh Anggi. Mana Teh Anggi? Halo Teh Anggi. Jadi ada Faris 2, ada Sabil, ada Dimas, ada Yogi. Oh, ada Razin satu lagi. Mana Razin? Halo Razin. Nggak kelihatan ya soalnya di belakang. Dan satu lagi saya akan memperkenalkan kepada tamu istimewa kita hari ini. Teman-teman ada yang mau nebak siapa? Pak Dwi Purnomo. Halo, kita say hi dulu ke Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Nah, kita akan ngomongin seharian tentang design thinking. Tapi nanti tentang design thinking itu apa? Nanti kita akan langsung dikenalkan design thinking sama ahli design thinking, expert design thinking internasional, yaitu Pak Dwi Purnomo. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Nah, saya akan memperkenalkan berikut profilnya Pak Dwi. Setelah ini kita akan langsung kenalan sama beliau ya. Tapi saya coba perantarakan dulu teman-teman. Siapa sih Pak Dwi Purnomo? Dan benar emang beliau adalah ahli design thinking internasional. Nah, ini adalah Pak Dwi Indra Purnomo. Kita tunggu sampai share screen. Oke, nextnya. Pak Dwi adalah pengajar dan dosen dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Ada yang dari FTIP di sini? FTIP Unpad? Fasilnya ya. Di sini teman-teman peserta ada dari FTIP Unpad? Ada satu. Ada lagi? Oke. Nah, saya coba agak ke atas sedikit ya.
berpengalaman dalam pendampingan bisnis berbagai korporasi maupun perusahaan, ya. Dan beliau kemarin baru saja menerjemahkan satu buah buku internasional yang ditulis oleh ahli design thinking dunia, yaitu namanya Michael Lurie, teman-teman bisa lihat nanti, dan diterjemahkan langsung sama Pak Dwi Purnomo, ya, tentang bisnis ekosistem. Dong. Dan luar biasa lagi, nextnya kita lihat sudah mendampingi lebih dari 1.200 unit usaha. Teman-teman di sini udah pada punya usaha? Ada yang mau didampingin sama Pak Dwi? Nanti tinggal kontak ya. Oke, nextnya beliau S1 di Universitas Pajajaran, lalu melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung, dan gelar doktor didapatkan dari Institut Pertanian Bogor tentang strategi bisnis halal di ASEAN. Nextnya, biografinya banyak banget. Coba kita lihat. Mau dibedah satu-satu kah? Kayaknya butuh 1 hari penuh ya untuk ngebedah ya. Tapi kita coba lihat apa saja yang kemudian menjadi yang baru-baru nih. Juri internasional untuk DBS National University of Singapore Social Venture Challenge Asia. Penghargaan pada 2019 inovasi pendidikan dari pemerintah Jawa Barat. Lalu penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan yang terakhir di 2022 beliau diamanahi sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Luar biasa banget teman-teman. Kalau saya ngomongin tentang Pak Dwi, nanti kita harus ngebedah 1 hari penuh. Kita bisa lihat nextnya. Jadi sambil kita berkenalan dan menyebutkan Pak Dwi, kita akan langsung saja kita boyong Pak Dwi ke sini untuk langsung memaparkan terkait dengan design thinking. Kita berikan aplaus buat Pak Dwi Purnomo. Langsung saja nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Dwi ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ais. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai sore nih bakal belajar di sini barengan teman-teman fasilitator, dan teman-teman yang nanti akan dampingi adalah teman-teman yang mostly ya tugas akhirnya pakai design thinking dan banyak project kewirausahaan. Salah satunya sebenarnya adalah Ais. Ais itu dia tugas akhirnya project base di Maluku pakai design thinking, di Maluku dan di Ternate ya, di Bali. Soalnya dia banyak ngirimin anak-anak ke luar pulau. Pakai design thinking juga. Oke, kita kenalan sampai design thinking teman-teman. Nanti boleh langsung tanya langsung ya. Saya akan kasih judulnya Decoding the Design Thinking Mindset. Jadi bukan ngomongin design thinking secara teknisnya, tapi ngomongin tentang mindsetnya dulu. Kemarin sempat dapat materinya kan dari teman-teman Cerebrum ya, design thinking. Sekarang kita akan coba lebih dalam dan langsung nanti sampai sore kita sampai bikin prototipenya dan gimana cara ngujinya ya. Nah, si design thinking ini apa sih sebenarnya? Coba kita lihat. Nanti boleh. Nih yang pertama, design thinking yang akan kita pelajari sekarang adalah ada 2 diamond atau 2 berlian, namanya double diamond. Nah biasanya si design thinking ini membantu kita agar nggak loncat ke solusi. Karena kebanyakan di antara kita kan si paling solutif ya. Kalian si paling solutif nggak? Si paling solutif nggak? Nah biasanya kalau orang yang langsung si paling solutif, dia langsung loncat ngasih solusinya. Tapi agak skip dan nggak boleh sebenarnya kalau dalam design thinking kita langsung ke solusinya. Intinya yang pertama ada 10 versus nih, ada 10 hal yang mesti teman-teman perhatikan bahwa ada hal-hal yang agak sedikit apa ya, suka kecele lah kita. Next ya. Nah ini teman-teman. Nanti Ais di sesi kedua akan bercerita tentang gimana caranya kita bikin produk atau bikin solusi yang solutif. Nah double diamond ini tentunya 2 belah ketupat. Sesi pertama adalah memahami dulu. Yang kedua baru kasih solusi. Jadi intinya jangan lompat ke solusi tapi pahamin dulu. Tapi ini yang paling menantang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sabaran kan, langsung aja eksekusi. Justru yang paling menantang dalam proses design thinking double diamond ini adalah pertama, memahami dulu. Nah berikutnya,
Saya pengen teman-teman simak dulu video ini, video yang jadi favorit saya selama 4 tahun, dan video ini akan dibawa sepanjang hari ini agar lebih mudah memahami apa itu design thinking. Ceritanya tentang warung Rofi. Warung Rofi adalah warung yang dimiliki oleh Ibu Rofiatun, yang kemudian Tokopedia datang dengan pendekatan design thinking. Jadi disimak baik-baik. Menit yang pertama, 1 menit pertama dari video ini akan bercerita tentang double diamond yang pertama, memahami siapa Ibu Rofiatun dan apa masalahnya. Menit kedua adalah ngomongin tentang solusi apa yang ditawarkan oleh Tokopedia dan apakah membuat Ibu Rofiatun menjadi lebih baik atau enggak. Yuk, silakan. Rofi. Dan dia pemilik saya, Rofiatun. Seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura. Tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak lahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah sejak ibu pakai mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya dateng. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset. Tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga, ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan mitra Tokopedia, ibu gampang untung. Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya Bu, udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Mitra Tokopedia, gampang untungnya. Ini iklan yang paling menarik si design thinking. Kalau kamu pengen lihat iklan-iklan kayak ini yang pakai design thinking yang storytelling tentang ngomongin orangnya dulu baru solusinya, biasanya kalian akan dapatkan di iklan-iklannya Thailand. Yang seru-seru 4 menit, 5 menit, 8 menit, 5 menit ditonton semuanya karena storytelling. Nah, si design thinking ini memahami dulu orangnya baru kasih solusi. Tapi yang sering kali kita lakukan adalah langsung kasih solusinya. Nah, justru ini yang membedakan si design thinking sama bukan design thinking. Kalau kalian nanti tugas akhir atau menceritakan tentang solusi yang akan kalian carikan, kalau pakai pendekatan design thinking, pasti akan ngomongin persona, ngomongin orangnya dulu, baru ngomongin barangnya. Tapi coba lihat iklan di Indonesia, ngomongin barangnya, bukan ngomongin orangnya. Nah, itu yang pembeda pertama tentang si design thinking. Si design thinking ini ada 2 diamond, double diamond. Yang paling challenging buat kita adalah memahami bahwa pahamin dulu masalahnya, baru kasih solusi. Seringkali misalnya di Indonesia, acara-acara TV, Andai Aku Menjadi, Uang Kaget, Bedah Rumah, bener nggak? Pada sesi pertama, dia memang benar melakukan proses shadowing, atau andai aku menjadi orangnya, Bedah Rumah misalnya, atau Uang Kaget, semuanya menangis. Ikutan 2 hari bersama ibu tukang cireng misalnya, bersama ibu tukang cilok atau bersama petani, semuanya menangis. Tapi ada yang salah, yaitu problem definition-nya. Karena kalau kamu lihat acara-acara TV itu bukan untuk mencari solusi ya, tapi untuk cari rating kan.
Tapi kalau mencari solusi pastinya enggak semua permasalahan dijawab dengan bedah rumah. Enggak semua permasalahan itu dijawab dengan uang gitu. Tapi apa dong kalau gitu? Nah, kita akan belajar sampai sore tentang masalahnya apa, solusinya apa, pakai kondisi double diamond. Next ya. Nah, berikutnya yang kedua. Tadi saya udah jelasin double diamondnya ada dua, problem space, solution space. Jangan loncat. Nah, yang kedua, ini akan membawa kita pada pemahaman apakah kita orang yang termasuk produk centric atau user centric. Kira-kira ada yang bisa bedain nggak antara produk centric sama user centric? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang produk centric? Yang user centric? Yang belum tahu keduanya? Produk centric biasanya orang bilang bahwa produk itu bagus menurut saya, tapi kalau user centric bagus menurut pelanggan kita. Nah, si definisi bagus kerap kali kita terapkan menurut kita. Harusnya definisi bagus itu menurut orangnya, menurut Ibu Rofiatunnya gitu. Nextnya, coba kita lihat contohnya. Nah, dulu memang kita belajar banyak tentang produk sentrik, yaitu bikin produk yang baik dan kriterianya itu ditentukan sama kita. Nah, sekarang kita harus geser sama orang atau customer atau konsumen kita, dan kita tanya sebenarnya definisi bagus buat dia apa. Nah, oleh karena itu ya Bu Rofiatun itu kayak apa? Jangan sampai bagus menurut kita. Itu mindset yang kedua. Ada yang tanyain nggak? Paham? Next. Coba kita lihat fokus utamanya. Kalau produk centric pada produk. Kalau user centric fokus utamanya sama orang. Pengambilan keputusannya. Kalau produk centric kita sendiri. Tapi kalau user centric melibatkan customernya. Makanya ada istilahnya customer collaborations. Customer collaboration itu kita tanya customernya, orangnya kita tanya butuhnya apa, gimana cara bikinnya, gimana cara dia mengelolanya semuanya dan lain-lain. Next ya, kita lihat aja. Nah, berikutnya. Di design thinking ada double diamond 2. Yang satu diamond pertama ngomongin tentang kualitatif. Berikutnya kuantitatif. Apa bedanya kuantitatif sama kualitatif? Teman-teman udah pada belajar metodologi penelitian kan? Apa bedanya coba? Kualitatif sama kuantitatif bedanya di mana? Di mana? Yang paling researcher banget? Kamu mungkin? Kamu? Iya, kamu yang baju kuning. Namanya siapa? Aci? Siapa? Anissa. Apa bedanya kualitatif sama kuantitatif? Yang lain? Anissa apa Anissa? Kalau kualitatif data, kuantitatif lebih ke deskripsi. Kuantitatif data, kualitatif deskripsi. Kenapa? Karena beda tujuan. Kalau kamu pengen memahami lebih dalam, pakai kualitatif, makanya tulisan semua, deskripsi semua. Tapi kalau kamu pengen memahami kuantitatif, tujuannya adalah tahu bedanya. Maka kamu perlu statistik dan memahami perbedaannya, signifikan dan hubungannya. Maka kualitatif sama kuantitatif itu bedanya adalah di tujuan. Yang satu pahami lebih lanjut, yang satu membedakan secara signifikan satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa penting ini dalam design thinking? Karena design thinking itu pakai mixed method. Metodologinya metodologi campuran kalau kalian belajar yang metodologi aja, tapi mixed method. Double diamond yang pertama pakai kualitatif, double diamond yang kedua pakai kuantitatif, signifikan berbeda hubungannya dan lain-lain. Ditahu kuantitatif sama kualitatif bedanya di mana? Di tujuan. Kualitatif tujuannya mendeskripsikan karena bertujuan memahami lebih dalam. Kalau kuantitatif mencari bedanya yang signifikan, makanya biasanya pakai statistik. Paham ya?
Itu penting tuh. The glue between discipline. The glue between discipline. Jadi design thinking ini pendekatan kerangka berpikir. Bisa dipakai sama anak sains atau IPA, bisa juga dipakai sama anak sosial. Dua-duanya harus kolaboratif karena gabungan antaranya yaitu kuantitatif sama kualitatif. Menggabungkan antara intuisi anak-anak kreatif sama analytical thinking anak-anak yang kritis. Tentunya kita sering berseteru ya, terutama anak-anak yang critical thinkingnya tinggi sama orang-orang kreatif. Nggak bisa kayak gitu. Kalau dalam design thinking harus bareng-bareng, saling kolaboratif. Yang satu nyari reliability, yang satu nyari validity. Yang satu pakai kualitatif, yang satu pakai kuantitatif. Dua-duanya digunakan dalam design thinking. Makanya nanti kalau teman-teman dalam wirausaha merdeka sekarang cari produk yang menghasilkan solusi, maka dua-duanya akan dipakai. Kualitatif mencerna dulu, kuantitatif kalau udah bikin prototipe produknya diuji, beda nggak nih bahwa produk saya ini termasuk bisa memberikan solusi atau enggak, pakai kuantitatif. Sampai sini dapat nggak? Dapat penjelasan saya? Saya agak cepet nih karena kita akan running di workshopnya. Nextnya, beda yang kedua, yang keempat, healthy urgency sama unhealthy urgency. Healthy urgency, urgensi yang sehat, lawan urgensi yang nggak sehat. Kalau kamu baca skripsi, Indonesia lagi miskin dan terpuruk. Yang pertama. Yang kedua, Indonesia tahun 2036 akan menghadapi bonus demografi. Mana kira-kira yang pertama atau yang kedua yang merupakan urgency? Healthy urgency. Yang kedua, di mana Indonesia waktu tahun 2036 sampai 2045. Kalau kamu pilih unhealthy urgency bisa. Kalau kamu lihat tugas akhir atau skripsi yang bacaannya tentang Indonesia sekarang lagi miskin, lagi terpuruk, lagi apa dan lain-lain, itu biasanya unhealthy urgency. Tapi kalau kamu melihat potensi di masa depan, itu namanya healthy urgency. Kalau kamu baca skripsi atau tugas akhir di depannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Gorontalo adalah produk centric. Tapi kalau ngomongin Mang Amir, seorang tukang sayur dan juga petani yang punya potensi mengembangkan, itu namanya user centric. Jadi beda banget kalau kamu baca sesuatu ngomongin tentang global, tentang lokasi, demografi, itu biasanya produk centric. Tapi kalau user centric biasanya dari orang. Makanya nanti kalau kalian presentasi dimulai dari orang, pasti dia pendekatannya user centric, pasti design thinking. Tapi kalau ngomong Indonesia adalah pasti produk centric. Nah itu pasti bisa dibedain. Bisa ditangkap nggak? Nah contohnya healthy urgency sama unhealthy urgency adalah seperti ini. Pernah dengar nggak kata-kata hindsight, insight, foresight? Insight sering dapat kan? Dapat insight nih gitu. Dapat ide tuh insight. Coba kita lihat, itu timeline. Dulu, sekarang, dan masa depan. Dulu, sekarang, dan masa depan. Dulu, hindsight. Sekarang, dapat insight. Habis itu dapat foresight. Mau ngapain? Makanya dalam design thinking, teman-teman diminta untuk banyak bereksplorasi. Banyak eksperimentasi. Banyak nyobain hal baru buat dapetin, melakukan proses eksplorasi, melakukan proses percobaan untuk dapetin insight. Setelah insight, diolah jadi foresight. Nah, ini kedudukannya ya. Healthy urgency sama unhealthy urgency. Lihat tuh, si emoticonnya, unhealthy urgency. Lagi sedih, lagi membeli lah. Kalau unhealthy urgency biasanya diambil dari kesulitan masa lalu atau kesulitan saat ini. Kalau healthy urgency, lihat waktunya, diambil dari potensi masa depan atau visi masa depan. Kira-kira mana yang mengambil energi lebih banyak ketika kamu maju karena unhealthy urgency atau healthy urgency? Mana energi yang lebih banyak keluar kalau kamu
memulai sesuatu dengan unhealthy urgency atau healthy urgency? Yang bagus yang mana? Healthy urgency. Jadi kalau healthy urgency, kita bergerak karena mimpi, karena hal positif. Tapi kalau kamu bergerak karena unhealthy urgency, bakal capek banget hidupnya. Capek banget karena negatif terus gitu. Kalau yang negatif itu udah pasti terjadi, tapi kalau yang sesuatu yang mimpi pasti kita kejar. Walaupun nggak punya duit, karena kamu punya mimpi, kamu akan kejar. Saya selalu pesan sama anak-anak saya di sini, kalau lulus kuliah, yang paling saya khawatirkan adalah ketika kalian nggak punya vision, nggak punya imajinasi. Yang paling menakutkan adalah ketika kamu lulus, kamu nggak punya imajinasi. Sangat menakutkan, guys. Karena imajinasi itu adalah yang menuntun kita tetap bergerak, gitu kan? Betul nggak? Kuliah untuk bekerja untuk hidup. Kuliah itu untuk bekerja untuk hidup ya. Nah ini coba lihat ya. Experience, learning, tactics, strategi, vision. Jadi bedanya antara healthy urgency sama unhealthy urgency adalah kita lihat masa depannya yang cerah dan bergerak karena itu. Imajinasi. Salah satu sumber daya yang paling penting yang dianggap sama Singapura yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Imajinasi. Next ya. Coba kita lihat dari sisinya Ibu Rofiatun. Next. Ibu Rofiatun. Kamu dengar tadi, lihat ya. Gimana ngurus warung yang minus, gimana nambah modal, anak nggak keurus, suami kayak repot. Tapi kalau healthy urgency, bagaimana Ibu Rofiatun memiliki rumah yang penuh cinta? Beda banget ya. Nanti Ais akan memandu teman-teman gimana bikin kalimat sampai healthy urgency-nya bagus. Yang kiri kamu ya, unhealthy urgency. Gimana ngurus warung yang minus terus dan lain-lain, itu unhealthy. Terus kamu datang nih sama Ibu Rofiatun, gimana nambah modal? Datanglah anak-anak KKN, terus datengin perbankan, kasih kredit usaha rakyat. Anaknya nggak kurus, datanglah kelompok KKN lain, bikin PAUD biar anaknya bisa diurus. Terus datanglah ke kelompok lain, suami nggak kurus, diapain tuh? Waduh, makin complicated kan? Karena setiap orang ngasih solusi-solusi buat setiap permasalahannya. Nah, yang harus kamu lakukan, nanti Ais dan teman-teman fasilitator akan memandu gimana caranya kita bisa memadukan sebuah healthy urgency, kalimat healthy urgency. Namanya problem statement. Problem statement itu bukan masalah hari ini, tapi gimana caranya mencapai misi, visi masa depan. Saya ulang ya. Problem statement itu bukan keadaan sekarang, tapi gimana caranya sampai keadaan si healthy urgency di masa yang akan datang. Next ya. Berikutnya. Nah, problem statementnya di designing itu menarik ya. Nanti teman-teman akan berlatih seperti ini. Bukan apa masalahnya hari ini, bukan. Tapi gimana dia mencapai mimpinya? Bagaimana dia mencapai mimpinya? Maka yang jadi PR buat kita adalah merumuskan sebenarnya Bu Rofiatun itu mimpinya apa? Itu kenapa kalian pakai kualitatif. Kalian turun ke bawah ke Bu Rofiatun, tanya apa saja yang diinginkan dan kalian rumuskan si problem statementnya. Bagaimana Ibu Rofiatun meraih mimpinya? Kalau dalam design thinking, analoginya adalah kalau kita ke toko kue, kamu nggak akan dapetin kue, tapi kamu akan dapetin resepnya. Tentunya si konsumen akan marah karena saya datang untuk dapetin kue, tapi malah dikasih resepnya. Kenapa dikasih resepnya? Karena setiap orang itu perlu kerangkanya untuk melakukan prosesnya sendiri biar dia kontekstual sama kondisinya masing-masing. Next ya. Silakan. Guys. Nah, jadi si problem statement yang menarik dari video tadi adalah bukan tentang dia susah ngurus warung, ngurus anak, dan ngerepotin suami, tapi ada satu kalimat penting, bagaimana Ibu Rofiatun memiliki rumah yang penuh cinta. Dibawa ke healthy urgency. Itu tugas kita belajar di sini bukan untuk menganalisa gejalanya, tapi gejala-gejala itu adalah rumusan gimana dia mencapai mimpinya. Kalian datang ke sini bukan karena 20 SKS di Unpad kan? Tapi karena melalui program di Unpad ini kamu bisa punya mimpi kemudian kan?
mimpinya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita bikin programnya di sini. Next-nya. Berikutnya. Nah, siapa dan konteksnya? Kalau secara tradisional, kita selalu bilang Ibu Rofiatun, seorang ibu usia 35 tahun, tapi anaknya udah 5, punya warung, repot, pendidikannya rendah. Karena dia adalah seorang tenaga kerja migran yang beralih dari Singapura, dari Arab Saudi, balik ke Indonesia dan repot. Dari itu, dari cara berpikir kita dulu selalu bilang Ibu Rofiatun, pendidiknya apa, kemudian penghasilannya berapa. Nah, dalam design thinking kita belajar siapa dan konteksnya, bukan siapa. Next-nya. Coba kita lihat. Satu. Nah, Ibu Rofiatun, siapa? Konteksnya apa? Kita ngasih apa sama Ibu Rofiatun? Kalau dalam kasus tadi, kita ngasih aplikasi. Tapi sebenarnya bukan aplikasi ya. Nanti kita akan jelaskan sebenarnya Tokopedia ngasih apa sih. Next. Siapanya? Agak lama ya. Nunggu sinyal nih kayak. Nah, coba nih teman-teman. Siapa dan konteksnya? Yang paling penting dalam design thinking adalah kamu tahu siapa, nama, usia, pekerjaan, pendidikan, dan lokasi. Tapi itu udah nggak relate lagi nih di zaman sekarang. Karena yang sekarang yang kita lakukan adalah tahu konteksnya. Ibu Rofiatun, tren lingkungannya kayak apa? Nanti teman-teman fasilitator akan ngasih namanya persona canvas. Canvas, teman-teman belajar konteks. Kondisi pekerjaannya gimana? Kebutuhannya gimana? Peranannya apa? Kebutuhan pribadinya apa? Nah, itu yang harus lebih dalam. Oleh karena itu, kenapa kualitatif? Maka kita nggak ngomongin siapa, tapi ngomongin konteksnya. Pernah nggak kemarin BEM UI ngundang Anies Baswedan ya? Ada satu mahasiswa yang viral. Kenapa utang yang diutangkan sama PNS nggak dibalikin, kata gitu? Dengar nggak yang viral? Nah, pertanyaan itu sebenarnya kehilangan konteks. Kenapa? Karena dia nggak paham bahwa itu dilakukan ketika COVID, di mana banyak orang merasa kesulitan dan tidak bisa mendapatkan penghasilan karena penghasilan secara langsung nggak bisa didapatkan karena dia harus diam di rumah. Nah, dalam design thinking menjadi menarik karena kita bukan ngomongin orang, tapi ngomongin orang dan konteksnya. Bisa dimengerti nggak? Konteks itu ya, itu tadi ya. Contoh nih, ini Mario, mahasiswa saya, dia ngasih Hot Wheels. Saya nggak begitu suka dengan Hot Wheels dan saya juga nggak koleksi sama Hot Wheels. Tapi kemudian Mario ngasih Hot Wheels, tapi Mario belajar design thinking. Maka dia belajar siapa Dwi, tapi dia punya barang Hot Wheels. Kira-kira Dwi suka nggak ya Hot Wheels-nya? Maka dia kontekstualisasikan dulu sama saya. Maka dia amati siapa Dwi dan apa keinginannya. Oh, Dwi adalah seorang dosen yang suka banget mendengarkan mimpi dan cita-cita anak-anaknya di kemudian hari. Maka Mario ketika memberikan Hot Wheels-nya, dia bercerita, Pak, masa depan saya ingin jadi pengusaha 5 atau 10 tahun lagi, mudah-mudahan saya bisa menunjukkan bahwa saya nggak cuma ngasih Hot Wheels ini berupa Mercy sama Porsche-nya, tapi saya akan wujudkan dalam 15 tahun. Maka itu akan sangat kontekstual sama diri saya, bahwa oh, jadi saya suka banget sama Hot Wheels-nya. Padahal saya nggak suka Hot Wheels, tapi karena kamu bisa punya semangat untuk melakukan proses kontekstualisasi, maka produknya nyambung, ya kan? Contoh yang lain, apa bedanya Pizza Hut sama PHD? Apa bedanya Pizza Hut sama PHD? Apa bedanya? Sama-sama pizza bukan? Tapi konteksnya beda. Yang satu kumpul di restoran jadi seru. Yang satu kumpul di rumah nonton Netflix bareng jadi seru dan hangat. Sama-sama pizza. Tapi kalau kamu tahu konteksnya, customer behavior orangnya, pasti kamu punya model bisnis yang berbeda. Makanya jangan lompat ke produk, tapi pahami dulu sih konteksnya. Nextnya. Kasian udah pada ngantuk ya. Sholat subuh ya tadi kepagian. Output dan outcomes. Output dan outcomes. Apa bedanya output sama outcomes? Apa bedanya output sama outcomes? Pernah dengar nggak? Output dan outcomes. Udah banyak nih perbedaan-perbedaannya. Coba kita lihat, Bill. Output dan outcomes.
Jika seorang dokter mengoperasi pasien, kemudian pasiennya meninggal. Coba pilih mana output, mana outcomes. Jika seorang dokter mengoperasi pasiennya, pasiennya meninggal, mana output, mana outcomes? Outputnya meninggal. Coba. Mana yang belakang? Mana output, mana outcomes? Outcomes-nya dibayar. Outputnya operasi. Oke, belum ada yang tepat tuh. Output. Saya akan bahas dulu pertanyaan kedua. Jika pasiennya meninggal, apakah dokter tersebut tetap dibayar? Dibayar atas output atau outcomes? Output, kalau gitu output apa? Ya, yang kita lakukan operasinya output. Outcomes-nya gagal. Jadi outcomes adalah hasil operasinya, pasiennya meninggal tapi dia gagal. Ya kan? Jadi dia dibayar karena outputnya. Berikutnya. Dosen saya nih, dosen kamu ya. Next. Jika seorang dosen mengajar di suatu kelas, mahasiswa-mahasiswinya tidak kunjung pintar, mana output, mana outcomes? Jika mahasiswanya tak kunjung pandai, apakah dosen itu tetap dibayar? Dibayar gak? Kalau kamu nggak jadi pintar, saya tetap dibayar gak? Dibayar. Dibayar karena apa? Karena saya ngajar. Outcomes-nya kalian jadi pintar kan? Output, outcomes. Output masuk kelasnya, output mengoperasinya, outcomes-nya operasinya berhasil, dia jadi sehat lagi, outcomes-nya kamu jadi pintar. Tapi kondisi ini salah nggak? Tepat nggak? Saya dibayar karena masuk kelas, tapi saya nggak akan peduli kamu masuk kelas jadi pintar atau enggak. Salah nggak konsep itu? Jadi harusnya gimana? Kalau saya jadi dosen, dibayar karena masuk kelas, tapi tidak memastikan kalian jadi pintar, kira-kira berbahaya nggak? Itu terjadi nggak? Berbahaya nggak? Jadi harus gimana? Ya, gimana caranya teman-teman keluar dari kelas ini? Outcomes, gitu kan? Output dibiayain sama anggaran. Dibayar. Outcomes dibiayain sama apa? Untuk sampai outcomes itu energinya dari mana? Dari sendiri, yang berasal dari saya pengen kalian pintar, tapi saya dibatasi dengan waktu kuliah. Apa yang harus saya lakukan agar kalian pintar? Energinya dari mana? Dari mana? Dalam kursus tugas, dari visi, dari imajinasi, dari visi. Makanya nanti kalau kalian nyanyi himne universitas masing-masing, jangan cuma asal sebut, itu tuh visi. Kalau kalian nyanyi Indonesia Raya, itu tuh visi. Energinya dari situ, dari healthy urgency, pengen nyampe sana, pengen jadi Ahmad Jariah gitu loh. Challenging nggak? Challenging nggak? Nah, itu ya. Design thinking itu membedakan output sama outcomes. Next. Output bekerja, outcomes menghasilkan. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan inovatif atau startup, kalian nggak usah bekerja, yang penting menghasilkan. Makanya banyak WFA, work from anywhere. Misalnya Tokopedia. Kalau nggak salah ya, Tokopedia itu sebulan masuk kantor cuma 3 kali. Yang penting menghasilkan. Ada beberapa banyak startup seperti banknya Alfamart apa itu? Aladin. Dia seminggu cuma sekali atau 2 kali masuk. Karena yang dinilai bukan seberapa sering kalian masuk kerja, tetapi seberapa menghasilkan. Sepakat ya? Sepakat ya? Nanti yang rajin absensi, dia nilainya bagus tapi nggak menghasilkan kan? Kemudian kita menghasilkan, makanya ada perubahan paradigma, makanya si design thinking ini penting sekali. Ini contohnya teman-teman. Ini namanya theory of change, perumusan masalah, input, kegiatan, output. Tapi kita sering banget senang dengan bekerja, tapi
masalah menghasilkan atau enggak gimana orang lain. Nah itu challenging. Makanya yang pasti kita pelajari hari ini sampai sore adalah memastikan kalian berubah mindsetnya bahwa bukan tentang produknya, tapi tentang menghasilkan atau enggak. Ya kan? Saya sering banget ngobrol sama kawan-kawan kuliah. Anak-anak sekarang kan IPK-nya gede-gede ya, 3,8. Tapi kok nggak kelihatan ya kamu 3,8. Terus kalau 3,8 kamu tuh harusnya bisa memilih pekerjaan atau memilih kamu mau jadi apa. Tapi sekarang kondisinya nggak ada. Maka outputnya 3,8, outcomes-nya adalah harusnya kamu bisa memilih pekerjaan, bisa memilih masa depan kamu bisa berimpact sama orang lain, outcomes-nya. Tapi kan nggak bisa diukur kalau outcomes-nya nggak. Next ya. Apalagi yang kita bahas? Nah, contoh. Jadi yang terbesar versus jadi yang terdekat. Next. Nah, dalam design thinking kita akan belajar tentang ini di depan rumah saya ada tukang sayur pakai Honda Supra. Tukang sayur itu bercita-cita 3 tahun sampai 5 tahun kemudian dia pengen banget mengganti motor Supranya menjadi Grand Max. Secara konvensional cita-cita itu benar nggak? Benar, karena kalau punya mobil pasti dia sukses kan? Tapi apa yang terjadi kalau dia mengganti motornya dengan mobil 3 tahun kemudian? Dia nggak bisa lagi masuk gang penduduk, sehingga akhirnya dia nggak laku. Ngerti nggak? Kalau sekarang dia pakai kendaraan bermotor roda 2, dia bisa masuk gang. Tapi begitu ganti mobilnya, yang katanya cita-cita dia, yang kemudian dia menjauhkan sama pelanggannya. Makanya, kalau dalam design thinking, bukan tentang kamu menjadi besar, tapi tentang kamu tetap dekat dengan pelanggan kamu. Tentang tetap gimana caranya bisa laku sama pelanggan. Misalnya, perlu nggak kita punya mobil sekarang? Perlu nggak? Nggak perlu. Yang penting adalah sampai tujuan. Yang penting sampai tujuan. Bukan tentang memiliki kendaraannya. Nah, itulah mindset berikutnya dalam design thinking. Bukan tentang menjadi besar. Kalau menjadi besar kemudian jadi menjauhkan sama pelanggan, ya kacau juga ya. Sekarang banyak pengusaha, banyak bisnisnya tapi nggak nyampe tujuan. Nah, itu juga PR. Berikutnya, 8. Gejala sama masalah. Dalam design thinking, teman-teman akan mencoba untuk mendefinisikan mana gejala, mana masalah. Next. Ibu Rofiatun, jauh dari anak, jauh dari suami, warungnya rumit. Mana gejala, mana masalah? Ibu Rofiatun masalahnya apa? Ibu Rofiatun masalahnya apa? Warungnya nggak maju. Ibu Rofiatun masalahnya apa? Apa? Kerepotan, waktu, ngurus anak. Kan tadi saya udah bilang, Ibu Rofiatun itu bukan itu masalahnya. Ibu Rofiatun itu adalah bagaimana dia punya rumah yang penuh cinta. Yang kalian sebutkan itu gejala. Yang kalian sebutkan itu gejalanya. Makanya kita akan berlatih untuk merumuskan visinya. Bagaimana Ibu Rofiatun merumuskan rumah yang penuh cinta. Jadi tunjukkan mana gejala, ya semua gejala. Kalau masalahnya, ya harus kita diskusikan apa visi masa depannya. Nangkep nggak? Next. 9, 2 lagi. Sebenarnya kita di sini tuh menawar produk apa kondisi? Kita menawarkan apa? Kamu akan membuat produk apa atau kondisi apa bagi pelanggan? Coba lihat. Teman-teman, ini adalah hal yang paling krusial dalam design thinking. Mulai dari orang. Tapi bukan dari orangnya, tapi dari konteksnya. Pahami konteksnya. Kedua, petakan bisnis prosesnya. Ibu Rofiatun mengelola warung itu seperti apa, dari mana, belanja di mana, ngurus anaknya gimana, ngurus suaminya sambil ngisi warung gimana. Petakan bisnis prosesnya. Identifikasi gejalanya, di mana dia suka, di mana dia nggak suka. Yang ketiga, apa masa depannya, baru kasih solusi. Saya banyak menemukan kawan-kawan yang langsung bikin aplikasi gitu. Bukan aplikasi, tapi petakan dulu proses bisnisnya. Sebenarnya Mitra Tokopedia itu menawarkan apa, teman-teman? Mitra Tokopedia yang tadi kita ceritakan itu apa sih?
Mitra Tokopedia itu apa? Apa bentuknya? Aplikasi? Bukan, proses bisnis. Mitra Tokopedia itu menawarkan proses bisnis karena dia ngumpulin distributor, ngumpulin perbankan yang mau minjemin, ngumpulin orang, ngumpulin apa, voucher apa dan lain-lain, ngumpulin. Jadi sebenarnya Mitra Tokopedia itu bukan aplikasi, tapi proses bisnis yang didigitalisasi jadi aplikasi. Nah, dalam design thinking, jangan lupa depannya orang, belakangnya outcomes. Next. Sehingga nanti Ais akan ceritakan tentang the jobs to be done. Produk kamu harus kontekstual, sama seperti tadi cerita tentang Hot Wheels, kontekstual dengan saya, maka saya jadi bangga karena saya punya anak-anak yang punya imajinasi kuat. Atau Pizza Hut, sama-sama pizza. Tapi kalau orang yang di luar kayak apa, orang yang di rumah kayak apa, sama-sama pizza. Maka kalau kamu tahu konteksnya, tahu proses bisnisnya, kalau dulu nggak ada tuh pizza yang ukurannya 1 meter, dulu tuh pizza tuh ya bulat gitu. Tapi kalau sekarang karena orang ngumpulnya rame-rame, maka kalau bulat tuh nggak mungkin, maka dibikin panjang. Maka kalau kamu tahu proses bisnisnya, tahu orangnya, maka kamu akan mengembangkan produknya, proses bisnisnya dengan lebih baik. Next ya. Yap. Contoh, bukan menciptakan aplikasi, tapi menciptakan Ibu Rofiatun yang lebih baik. Nah, itu yang kamu jual. Yang kita jual adalah bagaimana menciptakan Ibu Rofiatun menjadi lebih baik. Customer potensial, produknya, dan customer kamu yang sekarang bisa melakukan berbagai hal menakjubkan. Nah, dalam design thinking, upgrade usernya, bukan produknya. Upgrade usernya, bukan produknya. Don't build better product, but build better persona. Next ya. Terakhir ya. Nah, terakhir dalam design thinking, dua lagi, proses, produk, dan proses. Next. Ini teman-teman. Nah, dalam anak-anak yang berwirausaha, kebanyakan dia langsung ke bikin produk. Itu ada kesalahan fatal ya. Pertama, yang penting adalah petakan proses bisnisnya. Yang kedua yang kamu lakukan tuh perbaiki proses bisnisnya. Nanti ada contohnya Starbucks, saya akan kasih. Dan hasil perbaikannya apa. Nah, kalau kamu udah punya proses bisnis baru, kalau kamu didigitalisasi namanya aplikasi. Kalau kamu bangun namanya infrastruktur, tuh warungnya. Tapi kalau kamu kembangkan namanya program kegiatan. Jadi ujung dari design thinking itu bukan aplikasi atau bukan produk, tapi proses bisnis yang kalau didigitalisasi jadi aplikasi, yang kalau dibangun jadi bangunan, yang kalau dikembangkan jadi program atau kegiatan. Makanya si design thinking ini sangat cocok juga nih dipakai sama BEM ataupun HIMA, bikin program yang dicintai sama mahasiswanya. Tidak semua pakai aplikasi. Justru kalau semua pakai aplikasi semuanya pusing. Next. Baik. Pas nih, next. Terakhir, 10. Memilih atau meramu. Dalam design thinking kita akan nanti mencoba untuk melakukan proses-proses meramu. Setiap orang punya gagasan itu valid. Jadi setiap orang yang mengeluarkan gagasan adalah valid. Tidak ada yang salah karena dia akan menyandarkan pada pengalamannya. Kalau kamu punya nasi goreng, kamu punya mie goreng, dan kamu pengen satu mie goreng, nggak usah dipilih, tapi diramu. Jadi kalau dalam design thinking istilahnya meramu, bukan memilih. Maka kita akan menghindari voting, suara terbanyak, apa dan lain-lain, tapi bagaimana ide kamu sama ide yang lain diramu dengan baik sehingga tadi kita lihat Tokopedia, fiturnya banyak. Kenapa fiturnya banyak? Karena pasti hasil ideasinya semuanya diterapkan, tapi mana duluan, mana yang jadi di depan, mana yang di belakang, itu nanti diramu. Oke, next. Oleh karena itu, teman-teman, si design thinking ini menjadi penting, si perubahan mindset ini dari 1 sampai 10 terkait dengan outcomes, output, kriteria sukses, sampai pengambilan keputusan. Yang biasa kita lakukan di kampus-kampus adalah voting. Nah, si voting ini kerap menimbulkan rasa ketakutan atau rasa cemas sama orang-orang yang idenya nggak dipakai. Nanti lama-lama orang itu nggak mau bergagasan lagi karena idenya nggak pernah dipakai. Nah, kalau dalam design thinking, semua orang bisa bergagasan dan semuanya dipetakan. Ide kamu ada di sini, di bawah ini, di sini, kemudian kita jadi ini. Maka menjadi semakin kaya.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Silakan. Namanya siapa? Namanya langsung aja. Baik, perkenalkan nama saya dari Universitas Koperasi Indonesia. Di sini dong sebelah. Iya. Waduh. Terus Sebelumnya Bapak izin bertanya ya, bagaimana sih cara kita menilai efektivitas dari pengukuran atau evaluasi dalam masing-masing tahap yang tadi diamond, sama apa yang perlu dilihat sebagai tren atau perkembangan penting dalam penerapan double diamond atau design thinking dalam industri saat ini? ya. Nanti kan kita bahas dalam sesi workshop ya. Nanti namanya NPS, Net Promoter Score nanti. Gimana apakah produk kita, solusi kita tuh efektif atau enggak? Nanti kita langsung berlatih namanya Net Promoter Score dan dilakukan untuk proses monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, si design thinking ini enggak langsung dapetin produk yang bagus, tapi melakukan proses iterasi. Pelan-pelan jadi bagus. Makanya si design thinking ini sangat recommended buat kalian yang pengen mengembangkan dirinya karena dia jadi nggak takut salah, tapi bertujuan untuk mendapatkan kesalahan sedini mungkin, secepat mungkin pakai design thinking itu. Maka beda banget sama pendekatan konvensional karena kita harus cari salahnya benerin gitu. Oke ya, nanti efektivitasnya akan tergantung sama customer sama konsumen. Apa bedanya customer sama konsumen? Apa bedanya customer sama konsumen? Apa? Penyedia? Kalau customer penyedia? Kalau customer penyedia, kalau konsumen pengguna. Ada yang bisa bantu? Silakan. Langsung aja keras di sana. Ya, benar nama saya? Nah, ya? Izul, dari mana? Dari Garut, keren, benar. Customer, dia beli tapi belum tentu pakai. Konsumen, dia make tapi belum tentu beli. Kok bisa? Bayangkan aja popok bayi. Bayi itu nggak beli sendiri ke supermarket, tapi ada customernya, konsumennya si bayi gitu. Jadi siapa pengambil keputusannya? Nah, mulailah dari ke-11 poin ini kalian udah mulai shifting dari mulai produk centric ke user centric, dari gimana sebenarnya problematika healthy urgency atau unhealthy urgency, output versus outcomes, sampai customer versus customer. Itu akan sangat membedakan cara berpikirnya. Mudah-mudahan materi singkat ini nanti kalian ulang-ulang lagi di rumah, di tempat masing-masing, untuk memastikan kita udah bisa shifting dari cara pandang dulu ke cara pandang yang user centric. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Kita akan lanjutkan workshopnya sama teman-teman fasilitator ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Gimana teman-teman? Sudah mulai mind blown tentang selama ini, ya? Gimana teman-teman? Ada yang mau nge-review nggak sebentar? Ada yang mau nge-review nggak sebentar terkait dengan tadi apa yang disampaikan sama Dwi, atau insight baru apa yang teman-teman dapatkan? Ada yang mau? Silakan teman-teman. Saya masih melihatnya di sini. Oke, kalau nggak ada nanti kita akan lanjutkan mulai dulu untuk sesi ke depan ya. Oke, teman-teman, sekarang saya mau minta tolong teman-teman untuk pegang pulpennya, terus hadapkan ke atas. Sampai semuanya megang pulpen atau speed.